serta keyakinan di pasal 183. Ya. Nah, dua alat bukti itu didapat dari mana? Dua alat bukti itu didapat dari pasal 184 yang terdiri dari saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Ya. Jadi kalau mau memutuskan perlu ada dua alat bukti. Salah satu alat bukti itu adalah keterangan ahli. Oh. Jadi keterangan ahli saja sebenarnya itu kan sudah satu alat bukti. Jadi dia perlu satu alat bukti lain. Tetapi keterangan ahli itu dapat diterima sebagai suatu keterangan dalam pertimbangan majelis hakim, tapi juga keterangan ahli itu bisa juga tidak dimasukkan atau tidak dapat diterima. Kenapa? Karena keterangan ahli itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membuat menjadi terang suatu perkara yang dulunya hakim tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, menjadi terang pengetahuannya tentang hal yang dijelaskan oleh ahli tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hakim nggak ngerti hukum pidana atau tidak gitu, sehingga harus ada ahli yang menjelaskan. Nah, dalam suatu implisit, hakim sebenarnya implisit sudah mengerti tentang hukum pidana berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi fakta yang dihadirkan. Tetapi dia perlu dalam pertimbangannya mengutip keterangan ahli tersebut. Jadi dia nggak mungkin mengutip pendapatnya sendiri. Pendapatnya itu ada dalam uraian terhadap pasal-pasal. Tetapi mengutip tentang aturan hukum, mengutip tentang penjelasan tentang doktrin azas, itu nanti diambilnya salah satunya diambil dari keterangan ahli tersebut. Jadi itulah pentingnya keterangan ahli, apakah ahli pidana, ahli lain. Nah, saya ingin menjelaskan begini Mas Bayu, dalam hukum acara kita sering salah. Kenapa saya sering salah? Keterangan ahli yang bersentuhan dengan fakta dengan keterangan ahli murni. Contoh ini, ada ahli forensik yang memeriksa tentang mayatnya, bedah mayat. Dia menjelaskan bagaimana dia menentukan mayat itu mati, bagaimana mayat itu kapan matinya segala macam. Lalu itu kan hasilnya itu buktinya surat. Lalu nanti menerangkan itu di pengadilan sebagai keterangan ahli. Jadi dua, satu surat, satu keterangan ahli. Nah itu berbeda dengan orang contohnya kayak Mas Reja, dia punya pengetahuan, dia menjelaskan tentang pengetahuan, tapi dia tidak pernah langsung berinteraksi dengan korban atau memeriksa pelaku begitu. Nah, harusnya ini kalau dia sudah memberikan keterangan bersentuhan dengan fakta, harusnya dia saksi fakta walaupun dia ahli. Nah, yang benar-benar murni keterangan ahli yang memang benar-benar tidak bersentuhan dengan fakta tersebut gitu, karena dia hanya menjelaskan tentang norma hukum atau dia menjelaskan tentang keahliannya, jadi dia tidak masuk ke ranah fakta begitu. Nah ini sering kali salah, orang sudah memeriksa forensik mayatnya, terus ada kesalahan contohnya dalam prosedur, tapi karena dari seorang ahli dia melegalisasi tentang prosedur karena dia yang periksa, nggak mungkin dia menyalah-nyalahi apa yang sudah dia periksa gitu kan. Nah hasilnya pun nggak mungkin dia bantah tapi waktu itu dia dianggap sebagai ahli. Nah inilah menurut saya harusnya ada dibedakan antara ahli yang bersentuhan dengan fakta sendiri dengan ahli murni yang menjelaskan tentang keilmuannya. Begitu gambarannya Mas Bayu. Ya, oke. Kalau begitu berapapun nanti saya masih berkutat soal pakar hukum pidana Bang Jamin. Kalau begitu nanti siapapun yang dihadirkan pasti akan punya kecenderungan kalau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pasti kepentingannya untuk memberatkan terdakwa. Nanti kalau penasehat hukum yang menghadirkan untuk meringankan terdakwa, dan itu wajar saja terjadi. Saya menempatkan diri saya nih ketika menyaksikan, oh berarti kalau yang kemarin hadir apa segala macam, kalau dia betul-betul tidak tahu menau mengenai rencananya, dia bisa lepas begitu. Saya mau bilang kita sebagai penonton saja jadi cukup terombang-ambing dengan pendapat-pendapat para ahli ini begitu. Dan saya yakin itu adalah pendapat-pendapat yang benar secara keilmuan. Bisa terjadi seperti itu, dan itu perasaan majelis hakim pasti begitu, tapi majelis hakim pasti sudah punya
kecenderungan dan lain-lain yang kita tidak bisa tahu atau kita belum bisa tanyakan nanti pada vonis. Kira-kira begitu, Bang Jamin? Jadi, Mas Bayu saya jelaskan. Iya. Jadi dalam keterangan ahli itu netral. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Kecuali kalau dia ingin menjelaskan apa yang dia periksa tadi, ahli yang memeriksa fakta. Dia kan menjelaskan, mau nggak mau dia harus menjelaskan apa yang dia periksa. Tapi kalau ahli murni, sesuai dengan norma-norma yang dia miliki secara profesional, dia harus memberikan secara netral. Apakah berasal dari jaksa, apakah berasal dari pengacara. Cuma begini, teknik bertanyanya. Jadi teknik bertanyanya itulah yang diajukan berbeda. Kalau jaksa, teknik pertanyaannya harus menghukum, salah. Kalau teknik bertanya pengacara, bagaimana melepaskan terdakwa. Nah, itu tekniknya. Kadang-kadang orang awam, padahal teknik bertanya itu sehingga membuat jawabannya jadi cenderung seakan-akan dalam tanda petik memihak ke pengacaranya. Karena tanya berbeda. Contoh ditanyanya, apakah pasal 340 itu berencana sehingga harus dijelaskan oleh ahli psikologi mengenai ketenangan. Nah, kalau jaksa bilang, nggak perlu ahli psikologi karena tenang itu bisa dilihat dari perbuatannya yang saling berkaitan waktu sebelum melakukan perbuatan. Kalau yang penasihat hukum contohnya dia bilang, perlu. Nah, sekarang sebenarnya dalam konteks 340 perlukah ketenangan itu berdasarkan ahli psikologi atau tidak? Nah, itulah nanti hakim akan menilai begitu. Karena memang doktrin pasal itu tidak menerangkan kalau itu tenang itu kan cuma pendapat ahli yang sebelumnya kan begitu. Tidak ada dalam penjelasan KUHP itu mengatakan dalam memutuskan berencana itu harus tenang. Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, jadi itulah nanti yang menjadi bahan pertimbangan. Karena teknik pertanyaannya berbeda, jawabannya juga akhirnya berbeda begitu, Mas Bayu. Oke, terbayang Bang Jamin. Nah, mumpung ada Mas Reza, soal ketenangan yang kemarin juga jadi perdebatan dari beberapa saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Mas Reza, waktu sudah jelas punya untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan yang disebut berencana atau tidak. Kan harus ada waktu, walaupun dia cuma beberapa detik atau menit saja, asal dia sudah bisa berpikir, ada waktu untuk berpikir, kan kita setuju ini sudah ada faktor waktu begitu. Nah, faktor tenang ini bagaimana kemudian kalau boleh begitu ya kita menebak sejauh mana berkaitan dengan kata tenang ini kita perkirakan sebagai sebuah kata tenang ini, Mas Riza, menurut Anda? Dalam psikologi, saya memandang bahwa segala sesuatu baru bisa dikatakan ada kalau bisa diukur, bisa diobjektifikasi. Berarti istilah apapun, konstruk apapun yang dikemas dalam ungkapan abstrak harus terlebih dahulu bisa diobjektifkan, harus bisa diukur. Karena kalau upaya semacam itu gagal, maka praktis tidak perlu kita bicara hal-hal yang abstrak, karena hal-hal itu dianggap tidak ada. Oke, itu dasar pemikiran dulu ya, Mas Bayu ya. Nah, sekarang kata ketenangan itu sendiri, yang saya pahami merupakan sebuah konstruk yang sifatnya abstrak. Masing-masing kepala, Bang Jamin punya pemahaman atau punya imajinasi sendiri tentang ketenangan. Mas Bayu demikian pula, saya pun sama. Setuju. Nah, jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menjadikan konstruk abstrak ini menjadi sesuatu yang ada, menjadi sesuatu yang terukur. Nah, agar dia bisa menjadi terukur, maka konstruk ketenangan tersebut saya terjemahkan menjadi proses berpikir. Untuk mengetahui seberapa utuhkah, seberapa lengkapkah, seberapa jauhkah perencanaan dalam proses berpikir itu, maka proses berpikir saya uraikan ke dalam 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Itu artinya, kembali ke konstruk yang sifatnya abstrak. Keterangan yang saya tafsirkan adalah peluang atau kondisi batin yang memungkinkan bagi seseorang untuk berpikir tentang 4 hal tersebut. Oke. Semakin lengkap 4 unsur ini berada dalam proses berpikir yang bersangkutan, maka itu merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi tenang.
Sebaliknya, ketika 4 unsur ini ternyata tanggal di sana-sini, dengan kata lain tidak utuh, maka ini merefleksikan kondisi batin yang bersangkutan tidak dalam kondisi tenang. Oke. Dengan demikian relatif sederhana, bahwa untuk menakar seberapa jauh sesungguhnya seseorang ini melakukan perbuatan pidana dengan perencanaan atau tidak, dalam kondisi tenang atau tidak, silakan ditinjau, silakan ditakar keberadaan 4 unsur di dalam kepala orang tersebut. Oh. Targetnya ada atau tidak? Apakah dia menyasar orang secara acak? Kita bisa katakan ini berencana karena kalau dia sudah sejak sebelum melakukan aksi itu sudah punya target yang definitif. Tidak boleh salah sasaran, tidak boleh ada orang pengganti, semata-mata hanya sasaran yang satu inilah yang akan menjadi orang yang akan nantinya dia sakiti. Yang kedua adalah insentif. Apa manfaat ingin yang dicapai dari situ? Apakah manfaat instrumental, harta, kekayaan, dan sejenisnya? Atau tujuannya atau insentif yang ingin dicapai adalah insentif sifatnya emosional, kenangan, perasaan lega, dan sejenisnya. Yang ketiga, sumber daya. Apa yang akan dia pakai untuk melancarkan aksi pembunuhan tersebut? Lokasinya di mana? Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai senjata api atau senjata tajam? Pakai tangan sendiri atau tangan orang lain? Itu merupakan sumber daya yang juga harus dipikirkan sebelum yang bersangkutan melancarkan aksinya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu resiko. Seorang pelaku pembunuhan berencana atau pidana berencana secara umum, kalau dia cerdas, kalau dia rasional, tentu dia akan membayangkan apa yang saya lakukan ini pasti punya resiko. Nah, sejak sekarang lah, dengan kata lain, sebelum dia melakukan aksi, dia sudah harus punya ancang-ancang. Apa yang akan saya lakukan guna meminimalkan atau menghindari diri dari resiko tersebut. Oke. 4 faktor ini sebagai sebuah proses berpikir yang kemudian Mas Reza analisa sebagai sebuah ketenangan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini tindak kejahatan, itu nggak peduli orangnya nangis, orangnya seperti kelihatan sedih dan lain-lain. Nggak peduli ya Mas Reza ya. Asal 4 ini itu menjadi proses berpikir, itu sebetulnya sudah proses berpikir yang kita sebut sebagai alat ukur untuk kita sebut dia tenang. Begitu Mas Reza. Saya konsisten Mas Bayu bahwa perencanaan ditakar lewat 4 hal yang saya kemukakan tadi. Tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi pencernaan, tidak ada sangkut pautnya dengan air mata dan sejenisnya. Pokoknya ketika 4 hal tadi itu terpenuhi, maka bundar sempurna bahwa ini merupakan perencanaan. Sisi lain, tangisan itu juga bisa direkayasa. Ada 3 jenis tangisan, salah satunya memang tangisan yang sifatnya rekayasa. Dengan kata lain, ketika seorang pelaku pembunuhan berencana kemudian memainkan drama menangis sedemikian rupa, jangan-jangan ini merupakan salah satu bentuk antisipasi dia terhadap resiko. Yaitu untuk membangun alibi bahwa apa yang dilakukan seolah-olah semata-mata dikarenakan adanya perbuatan yang lain yang mendahului, karena ada amarah yang tidak bisa tertahankan, adanya gelegak emosi yang sedemikian hebat yang berlangsung sekejap, yang membutatulikan rasionalitas manusia, itu bisa saja kemudian dibangun sebagai alibi. Berarti mungkin justru itu mengarah pada bentuk antisipasi terhadap hal yang keempat, yaitu resiko. Oke. Baik, pagi ini di dialog Sapa Indonesia Pagi, paling tidak saya ngobrol dengan Bang Jamin, dengan Mas Reza. Saya sekarang punya wawasan berkaitan dengan tenang. Yang kemarin saya masih bimbang, tenang itu ukurannya gimana dari persidangan. Saya boleh tambahin? Boleh, singkat sedikit Bang Jamin, silakan. Jadi begini Mas Bayu, dalam konteks pidana, suatu perbuatan yang perencanaan itu ada 3 hal step-stepnya Mas Bayu. Jadi pertama adalah motif perbuatan itu apa. Yang kedua, perencanaan itu sendiri. Yang ketiga adalah eksekusi dari perencanaan tersebut, begitu. Nah, kalau perencanaan itu digantungkan kepada ketenangan seseorang berdasarkan hasil psikologis, di titik mana? Apakah titik motif melakukan perbuatan, perencanaan, atau eksekusi? Kalau diambil dasar ketenangan itu berdasarkan ahli psikologi, diambil waktu mengeksekusi, pasti nggak tenang. Nggak ada orang mau tenang waktu melakukan eksekusi, kan begitu kan. Tapi waktu kalau diambil dalam perencanaan, dia pasti tenang dalam melakukan perencanaan. Apalagi kalau diambil dari motif perbuatannya itu dan rangkaian itu. Jadi nggak bisa kita menyatakan bahwasanya dia itu tenang, nggak tenang sehingga bukan perencanaan karena waktu melakukan eksekusi hasil dari psikologi atau setelah itu dia
Nah itu agak nggak bisa diterima sebagai suatu syarat utama untuk mengatakan itu tenang atau tidak, begitu Mas Bayu. Baik, oke. Ya, makin jelas wawasan kita berkaitan dengan apa yang kemudian muncul di dalam persidangan. Begitu banyak informasi bagi kita penonton, saya menempatkan diri sebagai yang menyaksikan jalannya sidang mengenai ketenangan ini. Kita jeda dulu, nanti kita akan sambung lagi dengan beberapa hal yang juga muncul di dalam keterangan para saksi ahli di persidangan. Salah satunya, apakah motif perlu betul untuk diungkap atau tidak? Tetap bersama kami, usai jeda. Iseng dan jahilnya mereka tak ada tanding. Pastinya bikin Anda terpingkal-pingkal di tahun baru. Just for Laughs Gags, spesial tahun baru. Sabtu 31 Desember pukul 8:30 pagi. Hidupkan suasana tahun baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN.